Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Halo, ada Priska di sana, Omah Liongbing, Kiki, Putih, Ibu Lili, Mama Ringbing, Puji Tuhan, Ona, Mary Wong, Leonard, Ospita Tambunan, Brother Topu, ada di sana Club Fighting. Wah, namanya keren. Aku pikir nggak ada, pasti ada, sekalipun tampaknya telat beberapa menit. Ya, demikian juga setiap pagi pasti matahari bersinar. Pasti Tuhan pasti kasih matahari bersinar. Sekalipun kadang-kadang hidupmu itu ada seperti awan mendung, bukan berarti ketika tidak nampak matahari nggak bersinar. Tetap matahari terbit, sekalipun kita mungkin tidak melihatnya, tapi setelah awan itu pergi, kita bisa melihat matahari dalam cahaya terangnya itu. Pastor Andy hadir setiap hari, kecuali saya tidak bersinar lagi ketika saya sudah tidak Tuhan pakai lagi, atau tidak ada di dunia ini lagi, maka ini pelayanan nggak ada lagi. Selama Tuhan masih mau pakai, masih bernapas, kodok masih hidup, saya tetap hadir setiap pagi melayani Bapak Ibu terkasih. Ya, saya mau setia, saya pun belajar tetap setia Tuhan sampai aku tutup. Aku mau setia melayani jiwa-jiwa yang terkasih. Ibu Oing Inga, terima kasih banget ya atas kehadirannya, sangat memberkati. Ada Irene SDP, ada Felita Sinaga, dan seterusnya. Wah, banyak sekali ya yang hadir hari ini. Mari silakan, sebelum kita akan mulaikan, saya minta Bapak Ibu silakan di-share, sebaik-baiknya diposting ulang, dibagikan, biar sama-sama kita boleh di room ini, di live ini, di video ini, kita memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Setiap hari aku lihat mujizat, setiap hari aku merasakan kasih-Mu, setiap hari aku rindu berkata, Yesus, Engkaulah segalanya. Diberkatilah Engkau Tuhan dalam pujian kami ini.
dan hadirat-Mu memberkati setiap pemirsa sekalian dimanapun berada. Pujikan pujian ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Senang aku, Tuhan Yesus, dari segala yang dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Oh Yesus, segalanya bagiku. Amin. Bersyukur sekali ya kalau hari-hari ini semakin banyak orang yang menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Selama aku menyembah-Mu Tuhan, aku percaya mujizat itu nyata. Dalam pelayanan ini Tuhan memberkati banyak yang mengalami mujizat Tuhan. Sebentar Bapak Ibu akan mendengarkan mujizat. Halo semuanya, shalom. Terima kasih buat sapaannya. Saya melihat banyak sekali komentar, ada kesaksian, Tuhan dipermuliakan.
Mari tetap di-share di tab-tab layar, dibagikan biar lebih banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, yes, setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh, aku percaya Tuhan, penyertaan dalam hidupku mendatangkan mujizat setiap hari. Haleluya. Amin. Ayo Bapak Ibu sekalian saling sapa, katakan shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Karena selama kita berdoa, mujizat Tuhan itu nyata terjadi. Maka semuanya, Mediana Simamora ya, ada di sana juga Arai, dan ada juga Jenny, halo, David, Iriana, Ibu Ripka, moga damai sejahtera bagimu dan keluarga, puji Tuhan. Halo Leonel, IDM, bless you. Tak terbatas percaya mujizat itu nyata. Oh, Ibu Liling Eng, sapa buat Kakak Septi, diberkati sehat, tubuhnya negatif kanker. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita katakan pujian ini. Tak terbatas kuasa Tuhan. Ketika ku berdoa in Jesus name, mujizat itu nyata. Makasih Jo Sirait, puji Tuhan ya. Makasih juga Rasmi Pasombo yang sudah menyapa, dan banyak sekali jiwa-jiwa yang hadir di live ini. Saya senang karena Bapak Ibu sekalian boleh menyaksikan yang namanya kebaikan Tuhan. Marilah saat ini kita akan siapkan hati, akan saya sharingkan firman Tuhan yang singkat. Setelahnya kita akan berdoa, baik itu kesembuhan maupun juga air berkat, minyak urapan. Tuhan Yesus adalah Sang Pembuat mujizat sejati. Makasih Julius, sama-sama. Buat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Banyak sekali mujizatnya Tuhan kasih kepada saya dan kepada mereka. Hari ini kepada Anda, percaya. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya. Hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Percayalah kepadanya yang membelah laut
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yes, oh Yesuslah pembuat mujizat sejati. Amin. Bersyukur sekali ya, Tuhan Yesuslah pembuat mujizat sejati yang hari ini lewat wadah pelayanan ini, dalam doa-doa Dia nyatakan mujizatnya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, akuilah dalam segala ini. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya. Dengar ini, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, dia teduhkan badaimu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Oh, Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, dia teduhkan badaimu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, dia pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah sang pembuat mujizat sejati. Ramahoya Ramahya Raya Raya. Tuhan, terima kasih, hadirat-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Touch in Jesus name, Muria Maya Ramu. Tuhan hadir, Tuhan baik, kasih-Mu nyata Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang merasakan kasih Tuhan, angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Yang membelah laut, dia teduhkan badaimu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu, dia buka jalan. Amin, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, Tuhan Yesuslah sang pembuat mujizat sejati. Yeay, semangat Ki, semangat kok. Mari bersemangat. Setia sama Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, termasuk ketika kita masuk di fase pikul salib. Tetap semangat ya. Ya, dor. Halo semuanya yang terkasih, yang sudah bergabung di platform media sosial di mana Pastor hadir, baik yang di voice note, di Telegram, di WhatsApp, yang live streaming ataupun video yang kalian saksikan, yang ada di TikTok, Facebook, YouTube, dan juga ada di Instagram. Puji Tuhan.
Yuk Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita saat ini, saat yang terbaik, mari dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible yuk. Ayo. Seperti biasa ketika pastor mengucapkan kalimat ayat suci firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih, saya meminta untuk ketik di kolom komentarnya. Setelah ketik lalu siarkan. Dengan demikian kita sudah sama-sama ikut mewartakan sabda firman Tuhan. Dalam kebenarannya ada orang-orang yang boleh mengalami kelepasan. Baik, yang pertama saya akan membacakan Bapak Ibu sekalian dari Injil Lukas ya. Lukas pasal 23, dua ayat di sini, ayat 26 sampai 27. Baik, silakan diketik Lukas 23 ayat 26 sampai 27. Bersyukur sekali, puji Tuhan. Mari setelah Bapak Ibu siarkan, share-lah. Saya beri saudara ajakan untuk share sebanyak-banyaknya. Posting ulang ya, puji Tuhan. Dibagikan, monggo silahkan. Sudah, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Namanya sama dengan saya, Simon. Kalau saya Simon dari Makassar, ini Simon dari Kirene. Yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Jadi Simon ini mengikut Yesus pikul salib ya. Ayat berikutnya 27. Di sana ada sejumlah besar orang mengikuti Yesus juga. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Kata banyak orang itu sudah multitafsir ya, bisa laki-laki, bisa anak-anak, orang tua, banyak. Dan juga ada perempuan-perempuan yang setia menangisi dan meratapi dia. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa karakter orang-orang yang ikut Yesus. Orang banyak, ada yang menangisi, puji Tuhan ya. Ada juga yang seperti Simon dari Kirene ini mengikut Yesus pikul salib. Mungkin istilah pikul salib ini kita hanya membayangkan di zaman dulu menuju ke Golgota atau bagi orang-orang yang dinyatakan vonis bersalah. Sekalipun dalam hal ini Tuhan Yesus dari firman Tuhan kebenarannya tidak bersalah, tapi dipersalahkan oleh karena perbuatan baik, menolong, mengampuni dosa, dan seterusnya. Karya Kristus sempurna bagi manusia, mereka tidak berterima kasih, malah menolaknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari hari-hari ini juga mungkin saudara pernah dengar istilah pikul salib, tapi mungkin belum semua, atau mungkin istilah pikul salib di zaman sekarang ini sudah tidak keren lagi barangkali, atau tidak lagi menjadi sebuah tema utama sebagai pengikut Kristus ya. Pikul salib itu artinya kita menyangkal diri kita. Ya, namanya menyangkal diri itu menyangkal daging. Menyangkal daging itu pasti tidak enak. Tapi situasi-situasi tidak enak itu Tuhan kadang paksa kita supaya kita bisa
melihat rencananya yang ajaib. Tidak ada namanya kemenangan, juara, piala tanpa pertandingan. Kita ini sedang ada di dalam gelanggang pertandingan iman. Tidak ada seorang pelaut yang handal tanpa melewati gelombang yang besar. Demikian pun setiap orang percaya, ketika engkau mengalami sebuah tantangan dan itu membuat engkau harus menyangkal dagingmu, menyangkal egomu, merendahkan hatimu. Ingatlah satu hal, bahwa sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak boleh lepas yang namanya menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Tuhan mau juga kembalikan setiap panggilannya kepada setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan, untuk kembali mencari domba-domba yang hilang, seperti yang tercatat di dalam Bible, ya. Hamba-hamba Tuhan harus rela turun ke jalan seperti Yesus. Jangan takut dekat kepada yang najis, yang terpinggirkan, ya. Jangan sampai kita terikut arus menjadi hamba Tuhan yang hanya memilih naik lift di ballroom untuk demi persembahan kasih, amplop supaya dapat berkat. Panggilan pelayanan banyak yang sudah berubah menjadi panggilan panggung. Hati-hati hal ini. Jangan sampai kita ubah mimbar rohani menjadi tempat motivasi. Kita harus tetap mencari jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Maka saya pesan gereja Tuhan, tidak usahlah kita namanya berantem, tarik-tarik jiwa. Aduh, ya untuk apa? Untuk kepentingan showing, untuk kepentingan supaya kelihatan bagaimana gitu. Sekali jiwa itu ikut Yesus, namanya tercatat di kitab kehidupan. Lantas kalau kau tarik-tarik pindah gereja, emangnya bisa dicatat 2 kali, 3 kali dicatatkan? Enggak, saudara-saudara, sekali aja. Fokus kita kembali, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Carilah jiwa-jiwa yang tulus, yang butuh keselamatan, bukan jiwa-jiwa yang kaya tajir melintir untuk berharap kolekte atau perpuluhannya. Kita dipanggil menjadi hamba untuk kerajaan surga dan bukan membangun untuk kerajaan pribadi kita, Bapak Ibu terkasih. Jangan sampai kita hanya sibuk untuk apa? Setiap hari menjangkau jiwa-jiwa yang sudah digembalakan oleh orang lain, ya. Tetapi kita lupa bahwa di luar sana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus nyata. Tuhan hari ini datang, dia mencari jiwa-jiwa, bukan domba-domba yang pindah sana, pindah sini. Bapak Ibu terkasih, kita ini hidup berapa lama sih? Saya sampaikan bahwa seandainya kita bisa sama-sama merenungkan hal ini, 100 tahun sejak hari ini, kita semua sudah ada di dalam kuburan. Rumah, mobil, aset yang kita banggakan hari ini sudah tidak berbentuk lagi. Kendaraan roda 2 yang kita beli dengan cara mencicil sudah tidak menjelma lagi, entah jadi apa. Kita pun tidak tahu lagi, karena kita sudah ditanam di dalam kubur, atau mungkin ada di kremasi. Dan tidak ada seorang pun
mungkin yang ingat kita lagi. Cucu, cicit, buyut kita belum tentu tahu. Aset entah berpindah kemana. Yang kita banggakan hari ini, semua sudah tidak ada lagi. Hidup ini terasa begitu singkat. Hari ini saya menyapamu, besok menjadi tinggal kenangan. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Mari selama kita masih diberi hidup, napas sama Tuhan, perbanyak untuk kita melayani. Perbanyak hidupmu jadi berkat. Stoplah iri dengki. Iri dengki membuat engkau sakit dan penyakit itu tumbuh subur dalam tubuh Anda. Saya sampaikan pada pesan juga hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Mari melayani kembali dengan tulus. Untuk apa kita kelihatan besar kalau menyakiti gereja lain? Untuk apa kita kelihatan ramai kalau ternyata itu pindahan daripada jiwa-jiwa gereja seberang, gereja sebelah, gereja tetangga. Tuhan mau hari-hari ini kasih kita hidup, meskipun singkat atau panjang, kita bisa menikmatinya. Perbanyaklah datang bersyukur sama Tuhan. Perbanyaklah ibadahmu. Perbanyaklah untuk kita melakukan firman Tuhan. Sekalipun kita mengalami namanya diremehkan, kita tulus tapi salah mengerti, dienyek, dihina, direndahkan, udah, itu bagian daripada pikul salib. Kadang-kadang memang rasanya terpaksa, tapi keadaan terpaksa itu Tuhan bisa ubah untuk menjadi kemuliaannya. Kalau ketika saudara melihat di beberapa ayat, sudah ada dua, cuma saya buka satu saya contoh. Kita sekarang maju Matius 27 ayat 32 sampai 33. Silakan Bapak Ibu ketik rame-rame ayat ini. Matius 27 ayat 32 sampai 33. Puji Tuhan. Baik, saya bacakan. Bapak Ibu terkasih, setelah saudara-saudara share ya, dibagikan, disiarkan. Ada tertulis, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak, tempat penghukuman. Kita melihat ada kata terpaksa, dipaksa. Mereka paksa untuk Simon ini pikul salib. Mungkin sepertinya kita juga kadang-kadang harus dipaksa dengan keadaan yang bertolak daripada karakter kita. Kita orang yang mungkin bersih, tapi ketika suruh turun pelayanan, menjadi awalnya jijik. Saya awal-awal waktu melayani banyak Tuhan ubah, sampai akhirnya setelah Tuhan proses pikul salib, sampai hari masih belajar sih. Ketika satu hari saya berkesempatan berkunjung di kota Makassar, satu tempat disebut Kampung Kustah gitu ya, memang terpinggirkan, diasingkan karena memang itu penyakit yang menular gitu. Saya masuk, saya membagi kasih kepada mereka, mendoakan, peluk, berpelukan. Orang, seram, takutnya. Pak Pastor nggak takutkah nular? Saya bilang enggak, saya punya keyakinan, saya tahu Tuhan Maha Tinggi. Itu kuasanya mengalir satu arah gitu.
ya, satu arah. Jadi ketika saya menyatakan kasih Kristus, itu kasih mengalir kepada jiwa tersebut. Kalaupun dia membawa misalnya penyakit kusta, saya yakin dan percaya kustanya tidak nempel ke saya, tapi kasih Yesus dalam saya yang nempel ke dia. Itulah keyakinan saya. Dan puji syukur saya hari ini sehat-sehat, ya, dan saya cek darah semuanya baik-baik, normal, karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan. Awalnya jijik, tapi setelah diproses, belajar pikul salib setiap hari, bisa menerima. Saya bisa menyapa orang-orang di lautan manusia. Ada yang berkata, baru pertama kali saya melihat ada hamba Tuhan yang berani di luar daripada kampung halamannya turun ke lautan manusia tanpa rasa takut sekalipun. Iya, karena lewat proses pikul salib. Kalau kita dikit-dikit gengsi, merasa terhormat, jangan ganggu saya, jangan usik saya. Enggak. Mari, ya. Kadang-kadang juga kalau Tuhan mau pakai kita, seperti terpaksa. Iya, tapi kan terpaksa itu tujuannya baik. Orang, anak sekolah itu, malas belajar, dipaksa orang tuanya, lulus toh. Dan kalau dia mengerti arti didikan, bisa cum laude toh. Jadi keadaan terpaksa itu tidak selalu buruk. Dipaksa untuk dibentuk karakternya menjadi baik, itu kan luar biasa latihannya. Demikian pun Simon, kita melihat di sini, tampaknya dia itu orang paksa untuk pikul salib. Kenyataannya, Bible mencatat, akhirnya Simon yang awalnya dipaksa, tapi dia bisa sampai ke Bukit Golgota. Kadang-kadang hidupmu hari ini merasa terpaksa, ikut firman Tuhan, taat, padahal dagingmu berontak-berontak. Ikutlah firman Tuhan, engkau akan melihat Golgota, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat janji Tuhan. Dan waktu engkau berjalan dalam ketaatan, sekalipun kelihatannya terpaksa, engkau akan mengalami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Tuhan panggil setiap kita hari ini, khususnya hamba Tuhan, orang percaya juga, ya. Tuhan mau kita untuk pergi mencari domba jiwa yang terhilang. Saya maju sekarang 3-4 ayat lagi, setelah kita akan berdoa. Di dalam Bible mencatat Injil Matius, saudara ketik sekarang Matius pasal 10, ya. Di sini saya baca 3 ayat lagi. Matius 10 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Silakan, Matius 10 ayat 6 sampai ayat yang 8. Puji Tuhan. Yes, betul sekali. Keadaan terpaksa tidak selalu buruk. Pahitnya obat bukan berarti jelek, tapi justru menyehatkan. Manisnya gula bukan selalu nikmat, tapi bisa membuat diabetes. Itulah hidup. Hidup itu ada keseimbangan antara iman dan perbuatan, itu harus berjalan bersama-sama. Ada orang misalnya yang suka nge-gym, melatih seni ototnya. Dia hanya nge-gym, malas mandi. Wow, bisa bayangkan bau ketek, bau keringat, bau ambune, kecut dan sebagainya. Dia mungkin punya bodybuilding bagus, tampaknya bagus, tapi bau untuk apa? Harusnya kalau makin sering nge-gym, makin sering adus, makin sering mandi, supaya ada keseimbangan. Bagus badannya, sehat, dan wangi bersih. Jangan hanya nge-gym,
tidak mau mandi, nanti apa? Bau. Demikian pun jangan saudara-saudara hanya dengar firman, tapi tidak mengamalkan. Apa yang terjadi? Engkau menjadi sombong rohani. Engkau menjadi orang Kristen yang tinggi hati. Engkau merasa lebih dari orang lain. Iman itu berjalan bersama-sama. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pun saudara dengar firman, engkau berdoa, engkau percaya Tuhan, engkau harus amalkan, engkau bertindak, engkau yakini dan hidupi apa yang kau yakini. Jangan cuma sekedar omong-omong doang, tapi lupa untuk praktek. Jangan engkau sok jagoan di gereja, tapi di kehidupan nyatamu engkau nol. Jangan engkau ketika memuji Tuhan pakai nangis-nangis, tapi begitu ada masalah datang, engkau kabur duluan. Kadang-kadang Tuhan paksa setiap orang yang karakter kayak gini supaya bisa melihat rencana Tuhan. Jangan cengeng, jangan ngomel, jangan mengeluh, ya. Dan juga hati-hati jangan sampai kita ada terlalu lama di zona nyaman. Ya, zona nyaman itu tidak selalu benar-benar nyaman, tapi bisa membunuh imanmu. Keadaan buruk tidak selalu betul-betul buruk. Kadang-kadang keadaan buruk itu justru membangkitkan iman Bapak Ibu sekalian. Saya baca ya, Matius 10 ayat 6 sampai 8. Ayat ini terakhir saya baca untuk hari ini, lalu kita akan berdoa. Besok kita dengar firman lagi. Ada tertulis Matius 10 6 sampai 8. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rasanya ya, kalau hari ini saudara dengar firman, orang sebagian ya oknum yang mengatakan, mari datang, penuhi tempat ini, mari berlangganan, mari jadi member, mari jadi jemaat. Ya, itu lebih banyak tergaungkan di berita-berita baik di onsite ataupun di online. Mari penuhi bangku gereja, jiwa-jiwa. Nggak salah juga sih diajar, digembalakan. Tapi jangan lupa perkataan Yesus. Yesus berkata, kau harus pergi. Pergi mana? Beritakan. Beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Beritakan kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya apa? Domba-domba yang belum mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang pergi? Kita yang pergi memberitakan, mencari jiwa-jiwa, melayani, mendoakan, bahkan kadang turun ke tempat-tempat yang bukan kita suka, ke tempat-tempat di jalanan, tempat-tempat orang-orang yang tampak kotor, tidak bersih, tidak kelimis-kelimis kayak kita gitu. Kita harus turun. Jangan lupa, kekristenan itu identik dengan pikul salib. Toh, udah lupa toh. Selama ini hanya mungkin berpikir turun dari tempat kendaraan masuk gereja wangi, dingin. Jadi Kristen jadi eksklusif hari-hari ini. Pada Kristen itu tempatnya sebetulnya di tengah-tengah orang berdosa, di jalanan. Ketika saya melayani, dipercaya Tuhan di kota-kota, di provinsi-provinsi, panitia mendesain itu panggung-panggung, namanya kalau di lapangan, di istora, di stadium, itu panggungnya itu menelan biaya ratusan juta. Panggung yang besar, settingannya, belum lagi alat musiknya, belum lagi asap-asapnya, belum lagi lampu-lampunya. Wah, itu bisa mahal sekali. Tapi ternyata saya pribadi lebih suka turun menjangkau jiwa-jiwa daripada lebih lama di panggung. Kalau di panggung biarlah tempatnya artis-artis, aktor-aktor lah, atau pendeta-pendeta terkenal lah. Tapi saya rela tinggalkan panggung itu untuk turun menjangkau jiwa-jiwa agar mereka boleh mengalami kesembuhan lewat kasih Kristus dalam namanya kuasa Tuhan
itu boleh hadir dalam pribadi setiap jiwa-jiwa yang kami layani lewat sapaan maupun penumpangan tangan. Yesus tinggalkan sorga untuk menjangkau saudara. Jangan sampai saudara sibuk naik panggung meninggalkan jiwa-jiwa hanya untuk supaya perform menjadi bagus, subscriber menjadi banyak, follower bertambah. Ingat, pikul salib, jangan lupa hal ini. Panggilan mulia dalam hidup setiap orang, yaitu melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanan harus berbuah. Buahnya adalah dampak jiwa-jiwa dan bagi kerajaan sorga. Jangan lupakan hal itu. Kita tidak sedang membangun kerajaan kita. Kita membangun kerajaan sorga supaya neraka kosong, surga itu penuh dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Jangan sampai hidup kita hanya mementingkan diri sendiri, ego, kita lupa bahwa kita diberkati supaya menjadi berkat. Jangan kata-katanya hanya jadi slogan saja, tapi biarlah sungguh-sungguh kita mau menjadi pribadi yang orang melihat ada salib Kristus. Sekalipun kadang-kadang hari ini kalau engkau ada di situasi terpaksa banget nih begini begono, kalau Tuhan izinkan terjadi, perbanyak ucapan syukur. Karena hidup hanya sementara, kita nggak tahu apa hari esok. Tapi apa yang Tuhan kasih rahmat hari ini, ucapkanlah syukur, perbanyak berdoa, perbanyak ibadah, perbanyak lakukan perbuatan baikmu. Biarlah hidup senantiasa jadi berkat bagi sesama. Jangan lupa hal ini. Kristen identik dengan pikul salib. Setiap orang percaya kalau hari ini engkau ada di salib apa, tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Let's pray. Romahaya mahura mahaya masikima. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap mereka yang lemah, mendapatkan penguatan daripada-Mu ya Tuhan. Saya berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. Mama, papa, koko, cece, om, tante, opung, sintua, lai, ito, dan kakak terkasih semuanya dimanapun pemirsa menyaksikan ini, diberkati, kita sehat selalu dan panjang umur. Dan ketika berkat Tuhan kesehatan sudah turun hidupmu, biarlah sama-sama kita memberi diri untuk pikul salib dan mau rela melayani sesama yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit terima kesembuhanmu saat ini. Oh, glory to God. Thank you Lord Jesus. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali melayani hari ini. Tuhan memberkati, urapan Tuhan nyata, ada kuasa yang mengalir. Bagi Bapak Ibu terkasih yang mau untuk diberkati air minum dan minyaknya, saat ini saya persilakan untuk bisa mengangkat seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Angkat seperti ini. Kalau Bapak Ibu ya yang besar mau ditumpangkan tangan, silakan arahkan tangannya ke air minum yang akan diberkati. Baik, mari kita mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat daripada-Mu, berkat-Mu atas air minum dan minyak yang kami pegang saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Dalam berkat-Mu ya Tuhan, air minum ini yang kami akan minum atau kami bagi kepada orang-orang sakit, ada mujizat kesembuhan terjadi. Minyak yang kami oleskan diurapi oleh Roh Kudus sehingga waktu kami oleskan dalam nama Yesus, ada kesembuhan bagi orang-orang sakit. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Bapak Ibu silakan minum.
Dan juga kalau jumlah besar engkau bisa kasih, ingat selalu pesan saya, ini adalah pelayanan. Dan kalau kasih, kasihlah kepada orang yang membutuhkan dan sifatnya gratis. Dari Tuhanlah kita akan menerima upah, bukan berharap kepada manusia. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan Yesus dan yang menaruh pengharapannya kepada Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus, terberkati. In Jesus name, makasih Peranti Bukit. Ibu Lili, makasih ya. Stans J. Sangian, Taka A, Stanley, Mas Maria, Juliana, Gelesri, Nurti, Reksa, ya, Rosalina, Olivia, Marsinta, saya menyapa Mas Karya, Rosma Uli, Nurmiati Tamba, Gatis, Maria Watimena, Willy Simon, seger banget. Ada juga sana Mama siapakah itu? Mama siapa? Udah kelewatan cepat ya. Ada juga Vero, ada Om Mak Boy, Simarmata, ya. Boru Tanggang, ada juga boru-boru ya. Boru-boru, berarti ada opung, ada boru. Halo, Palembang menyapa Mikael Lompo Sungguh. Halo keluarga Pak Hendra di Palembang, shalom. Ya, terima kasih Kak Chelsea yang sudah mensematkan bagi saudara yang mau ikut bersama Pastor Andi bagi-bagi beras, silahkan. Berarti B3. Kalau B2 babi, B3 bagi-bagi beras. Yang mau ikut silahkan, Bapak Ibu bisa titipkan beras kemasan 55 kilo ya di pos tempat Imam Pasar melayani di Balikpapan, di Geraha Yes Balikpapan, Jalan Martin Natno nomor 321. Silakan kemasan 55 kilo, nanti kami akan packaging rapi, lalu kami akan memberkati. Saya ucap terima kasih yang mau ambil bagian ini, terima kasih ya. Jadi ini pelayanan apa istilahnya kalau di Muslim itu amal jariah. Kita mau terus memberkati orang gitu. Mereka makan, selama mereka makan beras itu, mereka juga dapat berkat, kita juga menuai berkat ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, dan saya percaya banyak orang akan tersentuh. Namanya pelayanan B3, bagi beras ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan doa berkat. Angkatlah dua tangan saudara sekalian, dan dengan tangan yang terangkat, ya Tuhan, mohonlah berkat daripadamu untuk setiap kami. Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, tubuh yang diberkati sehat, umur yang panjang, dan juga pekerjaan, lumbung, anak-anakmu, studi-studi mereka, semua terberkatilah senantiasa. Keluar masuk Bapak Ibu terkasih diberkati. Apa yang kau kerjakan diberkati sama Tuhan Yesus sesuai dengan rencana dan firman-Nya. Dijauhkan dari segala orang jahat, kecelakaan, penipuan, hipnotis, kerugian. Dijauhkan engkau. Darah Yesus yang kudus tutup bungkus kita dengan rapat tubuh jiwa roh kita secara sempurna.
Tuhan Yesus, terima kasih kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan senantiasa yang menyertai kita. Kalau saudara didoakan, sudah sembuh, jangan sombong ya, setia sama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada pergumulan doa yang lain, silakan hadir di live streaming besok pagi di jam yang sama 6.05 WITA. Puji Tuhan ya. Semua pelayanan Pastor Andi Simon tidak ada chat pribadi, tidak ada namanya privat atau pelayanan pribadi. Kami tidak mengadakan namanya pelayanan pribadi ya. Jadi semua pelayanan Pastor Andi Simon saudara bisa ikuti live streaming, minta bantuan doa di live ini. Setiap pagi kami hadir untuk melayani. Dan kalau hari Minggu karena saya di KTP pekerjaan pendeta, maka saya lakukan tugas keimanan saya, yaitu hari Minggu pimpin kebaktian. Jadi saudara yang mau didoakan tumpahan tangan, itu hanya diadakan hari Minggu pagi jam 8 WITA. Datang lebih awal, karena kami juga kasih makanan, sarapan, makanan berkat kesembuhan. Dan kalau ada berkat rezeki, Tuhan kasih lebih, saya sisipkan membagikan berkat beras ya bagi keluarga-keluarga miskin atau mereka yang tidak mampu. Saya rindu sekali pelayanan selama saya ada. Tuhan masih kasih napas, kehidupan, kesempatan. Ini pelayanan selalu hanya rindu menjadi berkat, memberkati, dan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan dan bagi jiwa-jiwa secara real nyata boleh mengalami kasih Kristus. Baik, itu saja. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan janji itu sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku.
jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.